konstitusikah atau tidak? Itu dulu. Nah, kita berbicara Gibran. Gibran ini berkeinginan menjadi wali kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Riau.TV, hari-hari ini kita dengar bahwa politik dinasti menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat kita, terutama majunya seorang putra Presiden Gibran. Tentunya ini menjadi topik dan menjadi isu sentral bagi lawan politik yang tidak suka dengan Presiden Jokowi. Pada hari ini kita akan berbincang dengan tokoh politik nasional Haji Suryadi Husaini. Kita akan berbincang terkait majunya putra Jokowi ini sebagai calon wali kota Solo. Tentunya kita ingin bertanya seperti apa langkah-langkah beliau. Apakah majunya Gibran ini melanggar konstitusi atau bagaimana? Menurut aturan seperti apa? Kita akan berbincang dengan beliau pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.TV di mana saja Anda berada, saat ini kita akan berbincang kembali dalam program Riau Bicara. Saudara pemirsa, akhir-akhir ini bangsa Indonesia dihebohkan persoalan politik dinasti, di mana proses pemilihan kepala daerah mulai bermunculan, di mana politik dinasti ini menjadi topik terhangat di kalangan masyarakat. Apalagi hari ini kita dengar putra sang Presiden Joko Widodo, Gibran ya, Gibran Raka Buming Raka akan bertarung di Solo menjadi wali kota, betul Bang ya, di kota Solo. Tentunya bukan hanya persoalan Gibran, tetapi di provinsi lain juga ada sekelompok masyarakat yang mengkritisi persoalan dinasti ini, baik di Sumatera Barat, di Kalimantan, bahkan di Provinsi Riau itu sendiri. Untuk mengupas ini, kita sudah hadir bersama kita salah seorang tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bang Haji Suryadi Husaini. Selamat siang Bang Haji Suryadi, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, Bang Haji Suryadi ini merupakan tokoh senior Partai PDI Perjuangan. Tentu kita ingin berbincang dengan beliau ini. Sebenarnya Bang, ini menjadi topik terhangat Bang. Bahkan kritikan-kritikan di media sosial sangat ketara sekali kan, terhadap putra sang presiden, putra mahkota sang presiden untuk maju menjadi seorang wali kota. Di sisi lain tentunya ada anggapan masyarakat bahwa ketika putra presiden maju, tentu ada nanti intervensi entah apa namanya. Tentunya ini menjadi pembicaraan, tentu perlu diluruskan. Sebagai politisi PDI Perjuangan yang juga sudah malang melintang dunia politik ini, seperti apa menurut pandangan Abang hal ini? Baiklah, saudara-saudara sekalian, para pemirsa Riau.TV ya. Dan rekan-rekan pemirsa seluruh Indonesia. Pertama sekali kita harus memahami dulu Pak Abu ya, apa yang dikatakan demokrasi. Lalu sistem konstitusi di negeri kita ini mana yang dianut? Lalu salahkah Gibran sebagai anak seorang presiden, anak Pak Jokowi, kalau berkeinginan untuk menjadi wali kota Solo? Nah, di situ coba kita samakan dulu frame, kita batasi dulu frame-nya, di mana kita akan berbicara, ya. Lalu kita satukan pemahaman, ya. Yang pertama, sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu kan kekuatan itu ada di tangan rakyat. Ya. Demokrasi itu asal usulnya dari mana? Itu dari seorang filosof Yunani yang bernama Socrates. Socrates ini menginginkan koloni Yunani itu bisa hidup sejahtera itu seperti apa, dengan sistem pemerintahan yang seperti apa.
Lalu dia bertanya ke berbagai elemen-elemen masyarakat Yunani ketika itu. Semua pendapat-pendapat itu dikumpulkan, lalu dirangkum menjadi suatu pendapat, menjadi suatu buku yang disebut Demos Kratos. Nah, itulah asal-usul demokrasi. Lalu Sokrates punya murid yang jenius, namanya Plato. Nah, Plato menyimpulkan kembali, menerjemahkan kembali Demos Kratos tadi di dalam sebuah sistem pemerintahan yang dinamakan monarki. Lalu ada murid Sokrates lagi yang disebut Aristoteles. Nah, Aristoteles merangkum lagi, mengkaji lagi Demos Kratos ini, ya kan? Nah, lahirlah yang dikatakan politika republicana, ya. Lalu baik Aristoteles maupun Plato, lalu muncul lagi Hunen bin Ishak. Hunen bin Ishak itu menerjemahkanlah karya-karya Sokrates, Plato, Aristoteles, dan dijadikan sebuah sistem politik, yaitu ya apa yang disebut dengan siasa. Lalu muncullah lagi terjemahan-terjemahan politik-politik dalam politik Islam juga, ya. Ada yang namanya Ibnu Khaldun, ada yang namanya Ibnu Taimiyah, ya kan? Nah, artinya apa? Perlu kita pahami bersama dulu. Itulah asal-usul demokrasi. Artinya demokrasi itu lahir, kekuatan ini yang menentukan adalah rakyat. Nah, baru kita kembali kepada sistem konstitusi di Indonesia. Di Indonesia kita sudah bersepakat. Kita memiliki Undang-Undang Dasar 45, memiliki Pancasila, memiliki undang-undang pilkada, pilpres, dan pileg, ya. Semua itu sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, baru kita berbicara. Yang pertama, adakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagai seorang anak presiden atau anak bupati atau anak wali kota kalau ingin maju? Nah, kita berpikir secara jujur saja dulu, Ya. bukan secara jujur dulu, dan harus jujur, Ya. ya kan? Kita harus jujur, berpikir secara jernih, tidak didasari oleh suka tidak suka. Dukung-mendukung itu hal yang biasa. Saya mendukung si A, Pak Abu mendukung si B, itu sah, ya kan? Yang penting koridornya ada, koridor konstitusi. Satu, berbicara soal dinasti. Yang dikatakan dinasti itu adalah politik yang turun-temurun, Ya. politik kekeluargaan, ya kan? Nah, kalau saya menilai, bisa kita pandang dari sudut mana? Sudut positif, sudut negatif. Positifnya ada, negatifnya ada. Di dunia ini jujur saja kita selalu berpasang-pasangan, perempuan laki-laki, positif negatif, semua ada plus minusnya. Nah, yang paling penting bagi kita pertama, kebetulan Gibran ini anaknya seorang presiden yang sedang menjabat saat ini, ya kan? Nah, kalau kita berbicara dari hati nurani secara jujur, semua orang tua di muka bumi ini yang berpikir sehat ya, entah kalau ada orang tua yang berpikir tidak sehat, Ya. mesti anaknya diperjuangkan. Contoh, kalau saya seorang pengusaha yang sukses,
saya punya anak. Lalu pasti di antara anak saya itu saya ingin turunkan kesuksesan saya sebagai pengusaha. Gitu kan? Ya. Sepakat? Itu normalnya ya. Sepakat kan? Ya. Ya. Lalu umpama saya seorang pegawai negeri sipil, aparatur negara ya. Saya menganggap posisi sebagai PNS itu posisi yang membuat saya senang, membuat saya sejahtera, membuat masa depan saya terjamin. Tentu saya inginkan anak saya ada juga yang jadi PNS. Jadi Gibran ini apa keinginan Presiden Jokowi untuk maju atau bagaimana apa melihatnya? Atau memang ini momentum bagi Gibran? Nah, itu nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Artinya kita sepakat dulu, siapapun orang tua, apapun profesinya, politikus kah, PNS kah, pedagang kah, yang dia anggap profesi itu baik, dia pasti akan turunkan kepada anak atau keluarganya, Ya. istri atau barangkali adiknya dan lain-lain sebagainya. Itu wajar, wajar, dan itu manusiawi. Dan kalau kita orang Islam mengatakan itu sunatullah, ya kan? Jangan ditolak, jangan kita menipu diri kita lalu kita menolak karena faktor suka tidak suka. Ya. Nah, yang perlu kita pahami, ada aturan yang mengatur, ya kan? Ada aturan yang mengatur. Menabrak aturankah, menabrak konstitusikah atau tidak? Itu dulu. Nah, kita berbicara Gibran. Gibran ini berkeinginan menjadi wali kota Solo. Apakah ini keinginan Pak Jokowi atau keinginan Gibran sendiri atau keinginan dua-duanya Atau pendukung? atau itu sah-sah saja? Ya. Bagi kita tidak ada masalah itu. Harusnya ya. Walaupun ada orang yang mempermasalahkan. Ya. Dan itu juga sah juga. Ketika ada orang mempermasalahkan juga saya tidak menganggap mereka salah juga. Itu pendapat mereka. Pendapat mereka. Yang harus kita hargai di alam demokrasi. Cuman jangan kita caci memaki. Itu yang tidak boleh, ya kan? Artinya apa? Ini keinginan Jokowi dan keinginan Gibran ini sah. Ya. Nah, ada aturan yang membatasi. Lalu ada lagi tuduhan. Wah, Gibran kan masih prematur, masih belum punya pengalaman. Dari sisi mana kita melihat belum berpengalaman? Menurut yang saya pahami, yang saya ketahui dan saya cukup kenal dengan Pak Jokowi dan Gibran. Beliau juga kenal dengan saya. Dan bahkan beliau juga pernah berkunjung ke kediaman saya. Artinya saya mengenal Pak Jokowi dan mengenal Gibran. Gibran, jangan terburu-buru kita mengatakan, oh dia belum berpengalaman. Nah, makanya ketika ada orang mengatakan begitu, saya juga tidak katakan, oh nggak boleh katakan seperti itu. Silakan Anda berkata begitu, tetapi ada juga hak saya menjelaskan seperti apa sebenarnya Gibran, ya kan? Menurut saya Gibran cukup mampu karena satu sisi yang pertama, Gibran itu mampu untuk memposisikan diri di mana dia berada ketika itu dan apa yang benar ketika itu. Salah satu contoh, ketika orang tuanya jadi wali kota Solo, ya kan? Dia seorang pengusaha catering. Nah, dia mampu memposisikan diri sebagai seorang pengusaha catering tanpa mengambil proyek-proyek yang berkaitan dengan APBD Solo. Nah, ini kan profesional nih. Artinya ini sebuah kemampuan, sebuah kejeniusan, ya kan? Dan yang harus kita akui gitu. Karena kebanyakan orang ketika berbisnis dengan orang tuanya sebagai pemimpin, sebagai wali kota atau bupati atau apa, ini kesempatan mengeruk APBD
dalam bentuk apapun namanya. Tapi Gibran tidak melakukan itu. Dia bisnis catering. Dan Pak Jokowi pun sudah mengatakan ketika baru jadi wali kota, jangan ada kepala-kepala dinas yang memberikan proyek kepada anak saya. Sudah komitmen itu ya? Ya, ada komitmen. Nah, itu diteruskan ketika beliau jadi gubernur sampai beliau jadi presiden. Ya kan? Nah, ketika beliau jadi presiden juga belum ada Gibran ini memanfaatkan APBN untuk cateringnya atau untuk usaha adiknya soal jualan pisang dan lain sebagainya. Itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nah, ini menurut saya ini suatu kemampuan, kejeniusan yang dimiliki Gibran dan diajarkan orang tuanya Pak Jokowi. Nah, dari sisi ini saya anggap Gibran punya kemampuan dan punya pengalaman. Pengalamannya di mana? Kita sebagai seorang anak wali kota, anak gubernur, anak presiden, hampir setiap hari kita berinteraksi dengan orang tua kita. Di situ kita bisa belajar. Belajar ya, bagaimana sistem pemerintahan. Bagaimana pemerintahan, bagaimana orang tua saya ini memimpin, bagaimana orang tua saya jadi wali kota, bagaimana ketika berbicara dengan kepala-kepala dinas, ketika sudah jadi presiden bagaimana ketika mengatur menteri-menteri. Tentu seorang presiden mengajarkan kepada anaknya, Pak Jokowi pasti mengajarkan kepada anaknya. Nah, ini menurut saya ini pengalaman yang belum tentu dimiliki semua orang. Ya kan? Semua pengusaha yang memiliki pengalaman ini, ya kan? Nah, ini kalau kita ambil dari sisi perspektif positif. Tapi ada juga perspektif negatifnya. Apa itu? Perspektif negatifnya umpama dengan nama besar seorang presiden lalu menggunakan kekuasaan di semena-mena. Artinya memaksa sana, memaksa sini. Partai-partai dipaksa untuk harus saya. Apa itu terjadi enggak kira? Belum kelihatan sampai saat Kelihatan ya? Sampai saat ini tidak Itu kelihatan. anggapan-anggapan di luar sana masih banyak gitu. Ya sah-sah saja orang beranggapan. Nah, makanya kita berbicara saat ini, kita mencoba untuk menyisir ini, mengupas ini. Di mana sebenarnya letak salahnya, di mana benarnya, agar kita ada pencerahan politik soal politik dinasti ini. Jadi tidak semua politik dinasti itu jelek dan tidak juga baik semua. Ya, tetapi ini tergantung person per person. Ya kan? Tergantung manusianya. Nah, jadi kita nggak boleh menjudge, wah, memang politik dinasti itu pasti jelek. Atau demokrasi itu pasti bagus, ya kan? Nggak bisa juga. Kita lihat siapa yang menjalankan demokrasi, siapa yang menjalankan politik dinasti, dan di mana kemampuannya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jangan karena kita tidak mendukung Pak Jokowi, lalu semuanya nggak baik. Lalu karena kita mendukung semuanya baik, saya juga tidak mengatakan Pak Jokowi semuanya baik. Sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Tetapi di alam demokrasi kita wajib memberikan masukan-masukan, ya. Lalu memprotes, menurunkan pun boleh jika memang terbukti ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Nah, kan di sini persoalannya. Nah, Gibran saya anggap mampu. Saya anggap mampu. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, mampu. Dia mampu memanage sebuah usaha yang dirintis dari nol. Dari sisi pendidikan juga cukup baik, ya, cukup berprestasi. Nah, saya kira ini menjadi modal besar bagi Gibran untuk memimpin kota Surakarta. Jadi saya kira demikian. Kemudian Bang, ketika beliau ini maju sebagai calon wali kota itu kan di tubuh beliau ini kan tidak terlepas bayang-bayangan Pak Presiden Jokowi itu kan. Nah, kekhawatiran lawan politiknya mungkin barangkali ya, ini jangan-jangan nanti dengan bahasa tubuh Pak Jokowi saja mungkin barangkali orang sudah mengerti.
Ada enggak kira-kira seperti itu? Bagaimana Bang melihat ini? Kalau itu Dan bisa meyakinkan lawan politik kita bahwa ini Pak Jokowi tidak intervensi persoalan ini, pilihan ini. Gimana? kalau pengaruh Pak Jokowi yang melekat di tubuh Gibran di persoalan Pilkada Solo itu pasti. Karena bagaimanapun Gibran anak Pak Jokowi. Tidak bisa ketika dia maju pilkada terus kita katakan, oh dia bukan anak Pak Jokowi. Tidak bisa. Itu melekat. Pengaruhnya pasti. Pasti ada ya? Pasti ada. Tetapi itu tidak salah. Ya kan? Tidak salah. Yang salah jika Pak Jokowi menggunakan fasilitas jabatan, fasilitas negara untuk kampanye atau untuk mendongkrak popularitas, mendongkrak elektabilitas Gibran. Ya. Tapi kalau trust kepercayaan Pak Jokowi itu, masyarakat terhadap Pak Jokowi akhirnya ini menular kepada Gibran, itu sah. Dan itu suatu keberkahan bagi Gibran. Untung tidak Pak Abu. Kalau sebab Pak Abu jadi anak presiden, tentu mungkin sudah jadi gubernur Riau. Iya, ada momentumnya kan. Nah, jadi kalau bahasa kita orang Sumatera ini, indah orang indah awak ya, gitu ya. Ya kan? Jadi jangan terlalu kita terlalu kita memojokkan karena faktor suka tidak suka. Tapi memang bagaimanapun kecemburuan politik itu kan, lawan-lawan politik terhadap Gibran itu pasti berdampak kan. Ketika Bapak jadi seorang presiden, itu sorotan publik, sorotan kamera kan, kamera rakyat hari ini yang tidak suka dengan Gibran barangkali tentu menjadi hangat gitu Bang ya. Begitu. Ya, saya juga tidak bisa menolak kenyataan itu. Saya sebagai seorang politikus PDI Perjuangan yang sudah berkiprah di dunia politik ini dari zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi ini ya, saya tetap istiqomah di PDI hingga menjadi PDI Perjuangan ya. Saya tidak menolak dan tidak alergi dengan orang yang mengatakan bahwa ini nanti akan memanfaatkan ini. Nah, justru sekarang pembicaraan kita inilah. Iya. Saya harap orang-orang yang tidak suka, tolonglah jangan langsung ditutup mata, tutup telinga. Tolong didengarkan juga lah obrolan kita ini, barangkali ada sumbangsi yang bisa mengetuk hati kita bersama hingga kita bisa berpikir agak lebih lebih rasional dan bisa menerima kenyataan. Kenyataan kalau seperti ini ya kita harus terima. Ya kan, kenyataannya Gibran itu anak Pak Jokowi, Bobi yang Sumatera Utara menantu menjadi wali kota ya kan? kabarnya di Medan ya. Istri Bobi nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa ditolak, itu anaknya Pak Jokowi, darah dagingnya Jokowi. Jadi tentu Pak Jokowi bagaimanapun juga ingin menurunkan karir politik yang begitu cemerlang beliau kepada anak-anaknya dan menantunya. Itu wajar. Sekali lagi, sejauh tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, itu aja kita awasi sama-sama. Ada Panwaslu, ada masyarakat, ada LBH, ada LSM ya. Kita semua awasi. Kalau ada yang pelanggaran ya kita semprit dan tindak sama-sama. Nah, itu saja sebenarnya yang perlu kita jalankan bersama-sama. Jadi jangan kita mengedepankan hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan konstitusi kita. Umpamanya, oh ini anak presiden, pantaslah menang, pantaslah kalah, begini. Tidak sedikit juga anak presiden atau anak bupati atau istri bupati yang maju juga nggak semuanya menang, ya. Nah, ini semua kembali kepada sistem demokrasi yang kita anut. Ini akan dipilih oleh rakyat. Nah, ketika nanti ternyata tidak ada lawan tandingnya, ternyata yang independen tidak lolos, lalu yang didukung partai hampir semua partai, tinggal satu PKS saja yang belum mendukung.
Karena PKS hanya 5 kursi juga tidak bisa satu perahu. Jadi nanti kalau hanya satu pasang, ini juga kembali kepada kedaulatan rakyat. Akan ditanya rakyat setuju atau tidak setuju Gibran jadi wali kota. Kalau banyak yang setuju, maka jadilah dia wali kota. Kalau masyarakat Solo atau Surakarta banyak yang tidak setuju Gibran, maka Gibran tidak jadi wali kota. Lalu di mana yang harus kita ributkan? Apa yang harus kita ributkan? Rasa-rasanya tidak perlulah kita terlalu meributkan hal-hal seperti itu. Ya, mari kita sama-sama awasi, kita sama-sama jalankan konstitusi dengan benar. Tujuan kita sama, bagaimana masyarakat ini bisa kesejahteraannya meningkat, kehidupan berbangsa bernegara ini semakin hari semakin baik, ya kan? Kalau kekurangan sana sini sedikit banyaknya itu pasti ada. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Sebagai umat Islam, pemimpinan yang sempurna itu ya tentu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya. Iya. Tentu bagi umat Kristiani mungkin beda lagi ya. Tetapi di dalam konteks pilkada ini, aturan yang mengatur, undang-undang yang pilkada ini yang mengatur, ini kita jalankan. Gibran kita kasih kesempatan. Baik, terima kasih Bang. Mungkin sudah banyak kita berbincang soal dinasti politik ini kan. Memang sangat menarik, tetapi mungkin barangkali waktu sudah yang misalkan kita, barangkali mungkin ada diskusi-diskusi lain di lain waktu. Siap. Pak Haji Suryadi ini sebagai tokoh Partai PDI Perjuangan, tentu dia sudah malang melintang ya dalam dunia politik beliau ini, baik di kancah daerah dan nasional pada umumnya. Saudara, memang politik dinasti ini memang hari ini menjadi topik terhangat. Bagaimanapun memang momentumnya Saudara Gibran maju sebagai calon wali kota dikaitkan dengan bapaknya seorang presiden, dan itu sah-sah saja menurut pandangan Pak Haji Suryadi. Tetapi tidak ada aturan untuk melarang anak presiden untuk maju menjadi seorang wali kota ataupun bupati maupun gubernur. Demikian bincang kami dengan Pak Haji Suryadi. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah.